Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Tiga. Barat, Bayu. Utara, Apa. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumase, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita masih membahas episode awal sebuah perjalanan dengan chapter keduanya yang berjudul Kehilangan Nenek Tercinta. Di awal chapter, tampak si gada besi sedang merampok sebuah rumah penduduk di desa Modo. Kelompok mereka adalah perampok paling kejam dan sakti di wilayah pegunungan ini. Kelompok mereka tidak segan-segan akan menghabisi penduduk desa yang berani melawannya. Hampir setahun telah menjadi buronan dari prajurit Bayangkara. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa menangkapnya. Karena tidak berhasil mendapatkan apa-apa, mereka pun pergi merampok ke rumah penduduk lainnya di desa Modo. Dan rumah yang mereka tuju adalah rumah tempat tinggal Mada bersama neneknya. Anak buah si gada besi mengatakan bahwa nenek Mada sudah berjualan selama bertahun-tahun dan pastinya banyak barang berharga yang ada di rumah tersebut. Setelah tiba di depan rumah Mada, dengan gagah berani si gada besi kemudian menendang pintu rumah hingga terlepas. Di balik bayang-bayang debu yang berhamburan, si gada besi pun berteriak dengan lantang, mengatakan agar si nenek tua segera menyerahkan barang berharga yang ada di rumahnya. Namun ternyata ada kejadian konyol yang menimpa si gada besi. Kaki si gada besi ternyata tersangkut di pintu dan semua anak buahnya segera membantu untuk melepaskannya. Setelah kakinya terlepas, si gada besi pun kembali meminta si nenek tua agar menyerahkan semua barang berharga yang dimilikinya. Si nenek dengan sangat ketakutan mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang ataupun barang berharga di rumahnya, karena mereka kesulitan mencari barang dagangan dan sebagian besar hasil pertanian telah diserahkan sebagai pajak kepada kerajaan. Mendengar jawaban nenek tersebut, membuat si gada besi semakin marah dan segera mengayunkan gadanya ke arah sang nenek. Namun tiba-tiba, gadanya tertahan oleh sebilah pedang. Dan ternyata, Mada muncul tepat waktu. Dan dengan cepat menangkis serangan gada yang mengarah ke neneknya, sehingga neneknya berhasil diselamatkan. Kemudian, dengan sekali tendangan, Mada pun berhasil membuat si gada besi terlempar dan terjatuh menghantam tembok rumah hingga hancur. Mada pun kemudian menghampiri neneknya dan bertanya apakah neneknya baik-baik saja. Sang nenek mengatakan bahwa dia bersyukur masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dengan berbisik, sang nenek mengatakan kepada Mada agar mengambil barang berharga yang disembunyikan oleh neneknya di bawah tempat tidurnya dan menyerahkannya kepada si gada besi.
Namun Mada menolak permintaan neneknya dan mengatakan bahwa Mada akan melawan si Gada Besi dengan kesaktian yang dimilikinya. Dia tidak ingin barang berharga milik neneknya dirampas oleh si Gada Besi. Kemudian si Gada Besi meminta anak buahnya segera menyerang Mada dan membunuhnya. Mereka kemudian menyerang Mada secara bersama-sama. Namun Mada dengan mudah berhasil mengalahkan semua anggota perampok tersebut. Setelah mengalahkan anak buahnya, Mada kemudian menghampiri si Gada Besi dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Namun Mada berhasil mengalahkan si Gada Besi hingga terluka dan terjatuh. Mada kemudian menghunuskan pedangnya ke leher si Gada Besi dan mengatakan bila dia masih ingin melawan, maka dirinya tidak segan-segan untuk menghabisinya. Namun bila dia menyerah dan meninggalkan rumahnya, maka dirinya akan membebaskan mereka semua. Belum selesai Mada berkata, tiba-tiba terdengar suara dari anggota perampok yang mengatakan agar Mada segera menyerah bila tidak ingin melihat neneknya terbunuh. Ternyata anggota perampok tersebut berhasil menyandera sang nenek dan mengancam akan membunuhnya. Karena Mada sangat menyayangi neneknya, Mada kemudian memutuskan untuk menyerah dan menjatuhkan pedangnya. Setelah Mada menyerah, si Gada Besi dengan mudah menyerang Mada dan mengalahkannya tanpa ada perlawanan. Mada terus dihajar hingga terjatuh dan terluka parah. Sambil menginjak kepala Mada, si Gada Besi kemudian meminta anak buahnya menggeledah seluruh rumah dan mengambil semua barang berharga yang ada di rumah tersebut. Anggota perampok kemudian melemparkan sang nenek, lalu menggeledah seluruh rumah. Sang nenek meskipun terluka, namun segera menghampiri si Gada Besi dan memintanya agar melepaskan cucu kesayangannya. Namun dengan kasar, si Gada Besi menendang sang nenek hingga terlempar jauh dan terjatuh menghantam meja dan lampu minyak yang ada di atasnya hingga membuat lantai dan tembok kayu di sekelilingnya terbakar. Melihat neneknya yang terluka parah, Mada dengan sekuat tenaga bangkit dan menghampiri neneknya. Mada kemudian memangku neneknya sambil memanggil-manggil nama neneknya dan meminta sang nenek untuk membuka matanya. Dengan perlahan-lahan sang nenek membuka mata dan berkata kepada Mada bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Sang nenek kemudian menitipkan pesan kepada Mada bahwa dengan kesaktian saja tidaklah cukup. Seorang manusia juga harus memiliki kesidian. Keseimbangan antara sakti dan sidi, itulah yang disebut sebagai manusia yang wisesa. Jadilah prajurit yang berguna untuk Ibu Pertiwi yang telah menjaga dan membesarkanmu. Sang nenek kemudian melanjutkan perkataannya bahwa tidak salah bila Mada ingin menjaga harta yang paling berharga milik neneknya. Namun Mada harus tahu bahwa harta yang paling berharga milik neneknya itu adalah cucu satu-satunya, yaitu Mada. Mendengar pesan sang nenek, Mada kemudian meneteskan air mata dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Sang nenek kemudian tersenyum sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba terdengar suara dari si Gada Besi yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya menangisi nenek tua renta yang sudah berbau tanah seperti itu. Mendengar penghinaan si Gada Besi, Mada pun bangkit dan berusaha menyerang si Gada Besi. Namun karena terluka parah, dengan mudah si Gada Besi menghajar Mada dengan menggunakan gada besinya. Mada pun terlempar jauh membentur tembok hingga terjatuh keluar dari rumah.
Si gada besi dan anak buahnya kemudian mengambil barang berharga di rumah tersebut sebelum habis terbakar. Mereka kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut untuk kembali ke markas mereka di perbukitan di dalam hutan. Mada yang masih terkapar di tanah berusaha membuka matanya dengan perlahan-lahan. Mada melihat api semakin cepat membesar dan membakar seluruh rumahnya. Mada yang ingin menolong neneknya, namun tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena terluka parah. Dengan mata yang mulai terpejam dan berkaca-kaca, Mada berusaha memanggil nama neneknya. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sesaat kemudian pandangan matanya pun tertutup, dan semuanya kemudian berubah menjadi gelap gulita. Dan Mada pun tidak sadarkan diri. Nah, bagaimanakah nasib Mada selanjutnya? Simak cerita lengkapnya pada chapter 3 yang berjudul Balas Dendam. Mada melawan si gada besi.